Feels good to be back. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cyrus. Kala itu, ia sedang menghadiri acara lelang paling bergengsi di dunia, di mana karya-karya seni legendaris akan diperjualbelikan di sana. Namun di sini terlihat ada yang aneh, karena Cyrus terus-menerus berkomunikasi dengan beberapa orang di setiap titik yang tersebar. Ada apa sih sebenarnya? Dan siapa Cyrus sebenarnya? Menurut informasi Interpol, Cyrus merupakan salah satu pencuri paling jenius di dunia ini, karena ia selalu berhasil mencuri karya-karya seni legendaris dan menjualnya di pasar gelap. Di waktu yang sama, ada seorang wanita yang bernama Abby. Dia adalah seorang anggota Interpol. Terlihat di situ tengah mempersiapkan operasi penangkapan Cyrus, karena sudah sejak lama mereka mengincar Cyrus. Tutela patrimonio culturale. Dalam acara itu, untuk pertama kalinya, karya seni digital yang menggunakan sistem NFT ikut menjadi objek pelelangan. Sang seniman misterius bernama N.Egg berhasil membuat sebuah karya yang ditaksir di harga pembukanya sebesar 12 juta dolar. Para peserta lelang pun begitu sangat antusias untuk mendapatkan karya seni tersebut, termasuk Cyrus, yang harga awalnya 12 juta dolar kini meningkat sampai 20 juta dolar akibat persaingan sengit di antara peserta lelang. 20 million. Dan saat pemandu lelang telah menetapkan pembelinya, tiba-tiba seluruh sistem mati. Orang-orang yang ada di dalam pun berlarian keluar. He's making a move. Namun tidak dengan Cyrus, ia malah mendatangi N.Egg dan menawarkan untuk menyelesaikan transaksinya di kapal pribadinya. Dan dari sana, mereka pun langsung kabur dengan menggunakan sebuah kapal yang telah mereka siapkan. Abby yang memantau sedari tadi pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cyrus. Non perdere di vista. Tapi sejak awal Cyrus sudah menyadari gerak-gerik Interpol. Maka dari itu, Cyrus dan timnya pun sudah menyiapkan beberapa jebakan sepanjang jalur pengejaran. Sampai pada akhirnya, Cyrus pun lolos dari kejaran para Interpol. Thank you. Setibanya di kapal, N.Egg langsung menerima notifikasi pembayarannya, dan mereka pun berpesta pora semalaman. Tapi, tanpa disadari N.Egg, saat ini sedang dicari oleh para polisi dan diduga telah diculik. Berita tentang penculikannya pun menjadi sangat viral di beberapa stasiun TV. Is missing this morning following an auction in Venice last night. And it's being reported the artist. N.Egg baru sadar mengenai penculikannya ketika sudah berganti hari. Dia sempat panik dan mengira dirinya telah diculik. Dan disinilah kita akan dijelaskan kejeniusan Cyrus, yang dimana Cyrus mengatakan kalau sebuah karya seni umumnya tidak pernah dihargai, sampai ada cerita legendaris di baliknya. Seperti lukisan Leonardo da Vinci yang dulu hanya dihargai 25.000 dolar saja. Tapi setelah ia sempat diperebutkan pencuri, kini harganya menjadi puluhan triliun. Sama dengan kasus tersebut, karya NFT yang Cyrus beli kemarin kini harganya dinilai 89 juta dolar. Akibat tingginya berita N.Egg telah diculik. Sebagai bonus tambahan, Cyrus memberi N.Egg 7 juta dolar sebagai ungkapan hatur thank you alias hatur nuhun yang artinya terima kasih. Let's make a toast. Namun, masalah kemudian muncul kalau ternyata salah satu teman Cyrus yang bernama Danton tertangkap Interpol karena penyamarannya telah terbongkar. Di tengah interogasi, tiba-tiba anak buah Abby membawakannya sebuah paket kiriman yang isinya foto-foto mesra tentang dirinya dan Cyrus di masa lalu. Karena ternyata dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Ia juga memberikan sebuah alamat di London agar keduanya bisa kembali bertemu. Kemudian Abby kembali ke London untuk mempersiapkan penangkapan Cyrus. Tapi,
Di tengah perencanaannya, Abby tiba-tiba diajak mengobrol dengan salah satu pimpinan yang bernama Pak Juki. Di situ Pak Juki mengatakan, daripada memenjarakan Cyrus, Juki malah ingin mengajak Cyrus untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Abby tidak setuju, karena divisinya sudah sejak lama mengejar Cyrus, dan sekarang mau dilepaskan begitu saja, ya tidak bisa lah. Lalu Juki pun mengatakan mereka harus mengorbankannya demi kasus yang lebih besar, di mana terdapat seorang konglomerat yang bernama Jorgensen sering mendanai aksi teror di berbagai negara. Setelah sekian lama, Juki berhasil menangkap salah satu anak buah Jorgensen dan mendapatkan informasi darinya, di mana dalam waktu 1 bulan ke depan, Jorgensen telah menyewa sebuah organisasi hacker ternama untuk meretas sistem bendungan di sebuah kota yang akan mengakibatkan banjir besar. Utilities, dams, it's all on the grid now. Sebagai bayaran atas jasa bencana yang dibuat, Jorgensen memberi mereka emas senilai 500 juta dolar atau seberat 10 ton, yang dimana emas-emas itu sekarang ada di Bank London, yang akan dibawa menggunakan sebuah pesawat ke Zurich. Juki mengatakan Cyrus diminta untuk mencuri emas-emas tersebut, namun Abby sempat menolak karena ia takut jika Cyrus berhasil malah lari dan membawa kabur semua emasnya. Namun Juki tetap ngotot demi menyelamatkan banyak orang. Trust any of them because we're all liars, all of us. What's another one? It is not the same thing. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di situ terlihat Abby dan Cyrus tengah berbincang. Abby menawarkan sebuah misi yang Juki rencanakan kepada Cyrus. Namun ketika mendengar nama Jorgensen, Cyrus memilih untuk mundur dan menolaknya. Karena Cyrus tahu Jorgensen terkenal memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Namun Abby langsung mengancam Cyrus dengan akan memenjarakan anggota timnya karena telah terbukti melakukan pencurian lukisan Van Gogh kemarin. Abby juga mengatakan jika Cyrus berhasil menyelesaikan misi ini, ia akan diberikan sebuah bonus dan nama-nama mereka juga akan dihapus dalam daftar hitam di Interpol. Karena tak ada pilihan lain, Cyrus pun menyetujui misi itu. Dengan satu syarat, Abby pun ikut dalam misi tersebut. So that's it. No. If we're signing up for this, then so are you. Look, I know how these things work. Di keesokan harinya, Cyrus mengumpulkan semua anggota timnya. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian yang berbeda-beda, mulai dari hacker, pilot, penyusup, dan ahli mesin. Setelah mereka briefing, mereka menganggap kalau pencurian kali ini akan sangat rumit dan bisa dibilang mustahil. Apalagi barang yang akan mereka curi adalah emas dengan berat 10 ton. It's impossible. It's not impossible. Oh, Cyrus mengatakan tentang idenya, di mana ia menjelaskan, daripada harus fokus ke mencuri emas yang beratnya 10 ton, ia lebih memilih untuk mencuri pesawat yang mengangkut emas tersebut. Cyrus bilang, jika mereka bisa menukarkan sinyal pesawat yang mengangkut emas tersebut dengan pesawat yang lain, maka dari itu mereka pun menemui seorang triliuner yang bernama Eric. Cyrus dan rekan-rekannya ingin meminjam private jet milik Eric. Pesawatnya benar-benar mutakhir karena ia pesan khusus dari ilmuwan NASA. Bahkan sebenarnya dilarang mengudara di wilayah Amerika, tapi tetap saja Eric lakukan. Eric mengatakan pelanggarannya tanpa sadar kalau Abby adalah seorang Interpol. Alhasil, mau tak mau, pesawat miliknya pun harus ia pinjamkan, jika tidak, ia akan ditahan. take the plane, and there's nothing you can do about it. Singkat cerita, para anggota tim mulai melakukan tugasnya masing-masing. Sehacker jenius mereka yang bernama Misan berhasil membuat sebuah alat yang mampu menduplikat sinyal pesawat Airbus yang akan mereka naiki. Tapi saat itu terjadi, para petugas kontrol udara akan menyadari adanya sinyal pesawat yang sama. Misan mengatakan butuh waktu untuk sinyal itu dipindahkan, dan tak ada teknologi dimanapun yang mampu meretasnya. Lalu Cyrus bilang kalau kita tidak bisa meretas teknologinya, maka kita harus meretas manusia yang mengoperasikannya. You can't hack the tech, you gotta hack the people. Maka dari itu Cyrus dan Abby menemui seseorang yang bernama Harry, yang dimana Harry dahulu ia merupakan informan bagi Abby, dan sekarang Harry bekerja sebagai petugas kontrol udara. Awalnya Harry menolak mentah-mentah tawaran Abby, karena jika dilakukan karirnya menjadi taruhan karena ini sangat beresiko. Tapi setelah Cyrus menawarinya dengan bayaran 1 juta dolar, Harry pun langsung mau dan setuju. Happy to be in business with you. Cyrus, no, we don't have that kind of money.
Singkat cerita, hari yang mereka tunggu-tunggu pun telah tiba. Di situ Cyrus dan timnya membagi posisi duduk mereka di beberapa tempat dalam pesawat. Sebelum pesawat take off, Cyrus menyadari kalau salah satu anggotanya, si Luke, tak ikut terbang. Cyrus pun menelponnya untuk mencari tahu keberadaannya dan ternyata Luke mengatakan tak sanggup mengambil resiko dalam misi kali ini. Mendengar hal tersebut, Cyrus pun mencoba untuk tenang. Tapi, masalahnya salah satu komponen alat penghalau sinyal pesawat harusnya dibawa oleh Luke. Misan lalu bilang, mereka masih bisa menggunakan alat tersebut, yang namun alat tersebut harus diletakkan di kamar mandi di dekat kokpit. Di sisi lain, pilot mereka yang bernama Camilla juga sudah bersiap untuk take off menggunakan pesawat yang telah dimodif. Dalam waktu 10 menit ke depan, posisi pesawatnya akan berada di bawah pesawat Airbus. Maka dari itu, Cyrus dan timnya pun mulai merakit alat penghalau sinyal pesawat. Di situ Abby dipercayakan untuk merakit semua komponennya. Tiba-tiba hal tersebut membuat alat itu telat untuk berfungsi kembali. Masalahnya, sekarang ialah posisi Camilla sendiri telah berhasil tepat berada di bawah pesawat Airbus. Ia pun telah menyalakan sinyal pesawat miliknya. Harry yang saat itu memantau penerbangan pun terlihat cukup panik karena di radar telah menunjukkan ada 2 pesawat yang terbang berdekatan dengan kode yang sama. Salah satu rekan kerjanya pun menyadari keanehan tersebut dan mencoba untuk memanggil bantuan udara. Tapi beruntung akting Harry berhasil mengalihkan perhatiannya. Hingga pada akhirnya Cyrus berhasil menyalakan alat penghalau sinyalnya. Kini sinyal dari pesawat Airbus mereka telah lenyap. Begitu sinyal dari pesawat Airbus telah lenyap, Harry menghubungi sang pilot dan memberinya kabar kalau saat ini Bandara Zurich terjadi banjir dan menghalangi jalur landasan. Maka dari itu mereka diarahkan untuk mendarat di bandara terdekat di wilayah Cortina. Sedangkan untuk mengecoh perusahaan penerbangan, mereka mengirimkan sebuah drone yang membawa sinyal pesawat Airbus ke arah Zurich. Jadi seakan-akan tak ada perubahan rute penerbangan mereka. Okay, boss. The drone is heading to Zurich. Sekarang giliran Danton dan Magnus beraksi. Tabung oksigen yang Danton bawa merupakan bagian dari alat pembuka berangkas, di mana lapisan pertama dari berangkas yang akan ia buka akan menyerap oksigen jika diterobos di tengah penerbangan. Maka dari itu Magnus membutuhkan oksigen tambahan. Sementara di sisi lain, para anak buah Jorgensen tak tinggal diam kalau pesawat telah berubah rute. Masing-masing dari mereka ternyata membawa alat-alat khusus seperti PEP yang dirakit menjadi sebuah pistol. Mereka kemudian mencoba menyandra salah satu pramugari yang bertugas untuk memaksa pilot terbang ke arah Zurich. Namun, untung saja saat itu sedang terjadi turbulensi hebat, sehingga menjadi kesempatan bagi Cyrus untuk menghalangi aksi para anak buah Jorgensen. Sampai pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Di waktu yang bersamaan, Magnus berhasil membuka berangkas dengan menggunakan alat ciptaannya. Jadi, begitu saat pesawat mendarat, emas-emas itu sudah siap untuk langsung diturunkan. Beralih ke Abby dan Cyrus yang kini akan menyusul ke tempat Magnus berada untuk bersiap-siap menurunkan emasnya. Namun, ternyata aksi mereka telah diketahui oleh bawahan Jorgensen. Tak berselang waktu lama, Jorgensen menelpon anak buahnya yang bernama Cormac. Di situ Jorgensen menanyakan mengapa emasnya belum juga tiba. Lalu kemudian si Cormac melaporkan usaha terkait pencurian emasnya. Yang setelah mendengar penjelasan dari Cormac, Jorgensen cukup tertarik dan meminta anak buahnya itu untuk sekalian membawa Cyrus ke tempat transaksi. Bring the thieves and the gold to me here. You have enough. Kemudian setelah itu Cyrus pun dan kawan-kawannya ditahan oleh Cormac di dalam pesawat jet. Di mana pada saat itu ada kesempatan Camilla membuat pesawat bermanuver gila-gilaan demi melepaskan besi khusus yang melapisi dinding pesawat.
Karena dengan melepaskan beberapa keping saja sudah cukup memunculkan keberadaan mereka di radar. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang di Interpol menyadari keberadaan private jet yang mereka naiki. Komandan Juki pun kemudian memerintahkan agar meminta bantuan ke NATO untuk segera dikirimkan pesawat tempur untuk menembak jatuh pesawat yang membawa emas Jorgensen. Ia seakan-akan tak peduli dengan Cyrus dan Abby yang berada di pesawat tersebut. Bagi Pak Juki, yang terpenting emas tersebut tak sampai ke pihak musuh. Tak lama kemudian, dua pesawat tempur NATO muncul dan bersiap untuk menembak mereka. Namun Harry yang mengetahui Cyrus berada dalam masalah segera memberikan pesan ke militer bahwa di dalam pesawat tersebut ada beberapa warga sipil yang tengah ditawan. Lalu para pilot tempur pun meminta jawaban dari Camilla apakah benar sedang ditawan. Namun Camilla tak mampu untuk menjawab karena posisinya sekarang ia sedang ditodong senjata oleh Cormac. Akan tetapi ketika saat ada kesempatan, Cyrus pun memberikan sebuah perlawanan kepada mereka. Walaupun telah selamat dari rudal pesawat tempur NATO, mereka semua masih dalam posisi adu jotos dengan para anak buah Jorgensen. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah Jorgensen, mereka mendarat darurat tepat di depan rumah Jorgensen. Begitu saat keluar dari pesawat, Cyrus dan kawan-kawannya pun sudah ditodong dengan pistol. Dengan cepat Cyrus pun memberikan kode ke Misan untuk mengaktifkan kamera yang masih berfungsi pada dinding pesawat agar setidaknya kalau mereka mati akan menjadi bukti penangkapan Jorgensen. Di situ Jorgensen menanyakan siapa di antara Cyrus dan kawan-kawan yang anggota Interpol. Kemudian di situ Cyrus pun mengambil resiko mengaku bahwa dirinya lah seorang Interpol. Beruntung, saat Cyrus akan ditembak, para polisi yang dikirim oleh Interpol tiba di sana. Tak lama kemudian Pak Juki pun datang ke lokasi. Cyrus dan Camilla memilih untuk segera pergi sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Lalu di situ salah satu teman Abby melapor kepadanya kalau tadi Pak Juki sempat memerintahkan pesawat tempur NATO untuk menembak pesawatnya. Walaupun jelas-jelas Abby masih berada di dalamnya. Mendengar hal tersebut, Abby pun sangat kesal dan langsung menonjok Pak Juki dan memilih keluar dari Interpol saat itu juga. Let me explain. Beberapa minggu kemudian, terlihat Cyrus dan Abby yang tengah jalan-jalan dengan menggunakan sebuah mobil untuk menuju ke sebuah danau. Di tengah perjalanan, Cyrus memberi sebuah hadiah kecil berupa nama-nama pelaku pencurian karya seni milik kedua orang tuanya dahulu. Karena sekarang Abby bukan lagi anggota Interpol, di situ Cyrus mengatakan sebuah rahasia, yang dimana sebenarnya mereka kemarin berhasil mencuri 10 ton emas yang menjadi objek transaksi. Bingung kan? Nah, jadi begini ceritanya guys. Pada saat mereka ke Brazil, diam-diam Magnus membuat emas batangan palsu yang dinaikkan ke pesawat Airbus tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika Magnus berhasil membuka berangkas, ia segera menukarkan isinya dan menjatuhkan emas yang asli di tengah gunung. Luke sebenarnya hanya berpura-pura tak ikut misi agar Abby terkecoh, karena saat itu dialah yang bertugas untuk melacak emas yang dijatuhkan itu. Dan saat ini seluruh tim sedang menunggu di pinggir danau tempat emas itu berada. Tak hanya berhasil menyelesaikan misi, mereka juga berhasil mendapatkan 10 ton emas yang senilai $500 juta. Oh, we did it! We did it! Oh, a little fighter pilot. That's me.